Inspirasi Pendidikan bersama saya Pak Gulwadi. Kali ini saya berada di dalam ruangan kelas 5 bersama dengan peserta didik saya akan melakukan satu kegiatan praktikum, yakni percobaan perpindahan panas secara radiasi. Nah, seperti apa keseruan perpindahan panas secara radiasi yang akan dipraktikkan langsung oleh peserta didik saya? Ikuti terus channel Inspirasi Pendidikan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan aktifkan terus lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari video-video terupdate dari channel Inspirasi Pendidikan. Langsung saja kita lakukan praktikum berikut ini. Untuk peserta didik kelas 5 siap untuk belajar? Nah, sebelum kita mulai kegiatan praktikum hari ini, kita berdiri semua dulu nak. Kita melakukan tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk selanjutnya, tepuk jenis-jenis perpindahan panas. Konduksi, konveksi, radiasi, Oke, bagus sekali semangatnya. Silakan duduk kembali nak. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempraktikkan dua percobaan, yakni perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Kali ini kita akan melakukan praktikum perpindahan panas secara radiasi. Alat yang Bapak Guru serukan minggu lalu sudah lengkap semua nak? Bahan-bahannya, yang pertama ada apa saja nak? Satu batang lilin. Ayo semua kelompok angkat lilinnya. Oke. Kelompok 2 ada lilinnya, kelompok 3 juga ada lilinnya. Oke. Yang kedua adalah korek api. Ada? Ingat nak, korek apinya hanya digunakan untuk proses praktikum ya. Tidak digunakan untuk hal-hal yang lain kecuali atas perintah dari Bapak Guru. Oke, bagus. Yang ketiga adalah penggaris. Mana nak penggarisnya? Oke, ada penggaris semua. Lengkap, bagus sekali. Kalian semua anak-anak yang hebat. Semua bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini dibawa dengan lengkap. Oke, silakan nak. Dilakukan praktikumnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah nyalakan lilin dengan korek api yang telah disiapkan. Silakan nak, dibakar dulu ujung bawahnya. Ujung bawahnya untuk supaya bisa diletakkan ya di piring-piring yang telah disiapkan. Ya, dikasih berdiri nak. Ya. Silakan dibakar ujung bawahnya, baru diletakkan di atas piring yang telah disiapkan. Ya, sampai bisa berdiri nak. Ya, silakan dibakar dulu sampai bisa berdiri tegak. Oke, kelompok 1 sudah berdiri dengan tegak. Kelompok 2 juga lilinnya sudah berdiri dengan tegak. Ya, kelompok 3 lilinnya berdiri dengan tegak. Ya. Silakan dibakar dulu nak, baru bisa dikasih berdiri. Ya, diganti dengan lilin yang lebih besar ya. Oke, silakan. Oke, ketiga kelompok. Semua kelompok sudah berdiri lilinnya. Oke, selanjutnya adalah langkah kedua. Silakan dinyalakan lilinnya nak, dibakar. Hati-hati nak, jangan sampai kena tangan. Oke, kelompok 1 sudah menyala. Kelompok 2 juga sudah mulai dibakar, lilinnya sudah mulai menyala. Oke, kita ke kelompok 3, sudah menyala juga. Biasa pakai lilin di rumahnya nak ya? Pada saat apa nak? Ya, pada saat lampu padam. Ingat nih ya, lampu padam bukan lampu mati. Ya, jadi lampu padam biasanya kita gunakan lilin. Selanjutnya, ambil mistarnya nak. Ukur jarak dari lilin sejauh jaraknya 2 cm. Ukur nak. Ukur, silakan ukur. Bisa mengukur ya. Ya, 2 cm. Mana jaraknya nak 2 cm? Di mana 2 cm? Mana jaraknya 2 cm nak? Ini Pak. Ya, berarti tangannya berada di jarak itu semua. Nanti dekatkan tangannya dari api sejauh 2 cm. Silakan nak. Di atas di apinya nak.
Di atas di apinya. 2 cm, maksudnya ukur dulu jaraknya 2. Ya silakan nak, dekatkan tangannya sejauh jaraknya 2 cm. Ingat, jangan sampai tangannya kena api. Ingat, jangan sampai tangan kena api. Ukur nak, silakan kelompok 2 diukur jarak 2 cm. Mendekat semua, yang lain. Lihat jaraknya 2 cm dari bawah, dari mister itu nak. Ingat, jangan sampai tangannya kena api. Jarak 2 cm ya. Bisa mengukur nak 2 cm. Kasih dekat, kasih rapat 2 cm di lilinnya nak. Di lilinnya. Jangan terlalu rapat di api, 2 cm jaraknya. Nah, kalau sudah didekatkan, silahkan tulis pada buku lembar kerjanya nak. Ya, buku lembar kerjanya telah disiapkan. Nah, silakan nak dicatat di buku lembar kerjanya apa yang Ananda semua rasakan ketika mendekatkan tangannya ke nyala api pada jarak 2 cm. Silakan. Ya, apa yang dirasakan tadi nak? Sesuai dengan perasaannya masing-masing. Ya, berdiskusi dengan anggota kelompoknya nak. Berdiskusi dulu. Ya, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya ya. Oke. Silakan nak diskusikan dengan temannya. Apa yang dirasakan tadi. Ingat tetap pakai masker ya. Ingat maskernya tetap digunakan. Ya, silakan nak. Silakan berdiskusi. Ya. Ya, silakan nak berdiskusi dengan temannya. Ingat tetap menggunakan protokol kesehatan ya, maskernya. Apa yang dirasakan tadi nak ketika mendekatkan nyala apinya? Ayo diskusi. Kita sepakati waktunya berapa menit nak untuk percobaan? 5 menit saja nak, atau 10 atau 15? Oke, kita ambil yang sedang-sedang saja ya. Ada yang mau 5, ada yang mau 15, ada yang mau 10. Kita ambil 10 menit. Oke, 10 menit nah ya. Setuju semua 10 menit? Oke, 10 menit insyaallah selesai untuk kegiatan yang pertama. Oke, silakan diselesaikan. Videonya kita skip dulu videonya untuk menunggu mereka menyelesaikan kegiatan yang pertama. Oke, nah sudah semua ya. Kegiatan yang pertama tadi adalah mendekatkan tangan dengan jarak 2 cm. Sekarang kita coba dengan jarak yang lebih jauh, yaitu dengan jarak 4 cm. Silakan nak diukur dengan jarak 4 cm. Ya. Oke, dengan jarak 4 cm. Diukur nak, bandingkan, rasakan apa bedanya dengan yang tadi. Jadi Bapak Guru juga akan melihat bagaimana keterampilan anak-anakku untuk mengukur. Ya, 4 nah ya, 4 cm. Silakan. Dekatkan tangannya. Oke, kalau sudah silakan dikerjakan pada lembar kerjanya. Apa yang Ananda semua rasakan ketika jaraknya dikasih jauh sedikit, yakni dengan jarak 4 cm. Silakan diskusikan dengan teman-temannya nak. Ya, berdiskusi semua. Oke, kita skip dulu videonya sambil menunggu mereka berdiskusi. Oke nak, kegiatan yang kedua telah selesai. Sekarang kita melangkah kepada kegiatan yang ketiga, yaitu ukurlah jarak dari sumber panas yaitu api dengan jarak 8 cm. Ayo, semua mengukur dengan jarak 8 cm. Ingat, coba Bapak Guru ingatkan, keterampilan mengukurnya Bapak Guru juga nilai. 8 cm. Ya, dekatkan tangannya dengan jarak 8 cm, hati-hati jangan sampai kena api. Ya, 8 cm di mana? Sini ya, tapi ya jaraknya sini. Apa yang Ananda semua rasakan? Silakan tulis pada lembar kerja yang tadi ya, dengan kegiatan yang ketiga. Bandingkan ketika jaraknya 2 cm, 4 cm, dan 8 cm. Silakan ditulis. Silakan berdiskusi dulu dengan temannya untuk menentukan jawabannya. Ya, diskusilah untuk menentukan jawaban. Oke, kembali Bapak Guru beri waktu selama berapa nak? 5 menit saja. Sepakat semua 5 menit? Oke, waktu mengerjakan untuk
berikan waktunya 5 menit. Oke, teman-teman semua, waktu 5 menit telah berakhir untuk kegiatan yang ketiga. Sekarang kita mau menjawab terhadap kegiatan yang pertama. Ada yang mau menjawab? Sekelompok berapa yang siap? Paling semangat adalah kelompok 3. Kita beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk menjawab kegiatan yang pertama. Apa yang Ananda di kelompok 3 rasakan pada saat diukur dari sumber panas atau lilinnya dengan jarak 2 cm? Apa yang dirasakan? Tangan terasa panas jika didekatkan pada lilin yang berjarak 2 cm. Tangan terasa panas ketika didekatkan kepada lilin yang menyala dengan jarak 2 cm. Tentang kelompok 3. Selanjutnya kita lanjutkan jawabannya dengan kelompok 2. Silakan, Nak. Apinya hangat. Ya, apinya terasa hangat. Bagus tentang kelompok 2. Kelompok 1, silakan, Nak. Terasa panas. Terasa panas dengan jarak 2 cm. Tentang ketika panas. Ya, teman-teman, ketika didekatkan tangan kita dengan jarak 2 cm, tangan kita akan terasa panas. Ya, oke, kita melangkah ke. Jadi untuk kelompok 3 mendapat poin 5 karena dia yang paling semangat dalam menjawab tadi. Pertama kelompok 3. Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua. Bagaimana perasaannya ketika didekatkan tangannya dengan jarak 4 cm? Kelompok mana yang siap menjawab? Ya, saya lihat di sini juga semangat. Kita kasih kesempatan ke kelompok 1. Ya, diwakili oleh Saiful Arbani. Silakan. Terasa hangat. Kalau yang tadi panas, sekarang terasa hangat. Bagaimana dari kelompok lain? Sama? Tidak, Pak. Ya, oke. Silakan kelompok 3. Jawabannya? Tangan agak sedikit panas jika didekatkan pada lilin yang berjarak 4 cm. Ya, sedikit panas. Artinya panasnya berkurang ya dari jarak 2 cm ke 4 cm. Silakan untuk kelompok 2. Merasa hangat sedikit. Ya, hangatnya sedikit. Artinya tadi panas, kalau sekarang hangatnya tinggal sedikit. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Tadi panas, sekarang sudah hangat. Oke, bagus jawabannya. Sekarang untuk kegiatan yang ketiga. Siapa kelompok yang paling semangat untuk menjawab? Ya, yang belakang. Untuk kelompok 2, silakan. Merasa tidak hangat. Yang merasa sudah tidak hangat lagi. Ya, artinya sudah berkurang lagi ya. Oke, tentang kelompok 2. Oke. Kelompok yang lain. Ya, ada kelompok sini, kelompok 3, silakan, Nak. Bagaimana perasaan tangannya? Tangan terasa sedikit hangat dibandingkan pada jarak 2 cm dan 4 cm. Ya, lebih berkurang lagi ya. Oke, tentang kelompok 3. Kelompok 1, silakan, Nak, jawabannya. Tidak terasa panas. Tidak terasa panas lagi. Artinya dibandingkan dengan jarak 2 dan 4 ya. Sekarang Anda semua silakan tulis kesimpulannya. Apa kesimpulannya? 1 kalimat. Silakan ditulis di buku di lembar kerja. Nah, kelompok mana yang siap membacakan kesimpulannya? Wah, semuanya semangat semua ini, tapi saya paling semangat di sini adalah kelompok 3. Silakan, Nak. Kelompok 3, silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan, semakin dekat jaraknya semakin akan terasa panas. Semakin sedang jaraknya rasa panasnya semakin berkurang. Semakin jauh jaraknya terasa panas semakin berkurang dan terasa hangat. Oke, jadi intinya menurut kelompok 3 adalah semakin jauh jaraknya akan semakin berkurang panasnya. Semakin dekat maka semakin terasa panas. Oke, siapa lagi dari 2 kelompok ini yang semangat? Oke, dari kelompok 2 yang paling semangat. Oke, silakan, Nak, dibacakan. Kesimpulan dari percobaan di atas adalah semakin dekat dengan sumber panas semakin panas dan semakin jauh
dengan sumber panas semakin dingin. Oke, semakin dekat dengan sumber panas akan semakin terasa panas, dan semakin jauh dari sumber panas maka panasnya akan semakin berkurang, bahkan akan terasa dingin ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kita ke kelompok 1. Silakan Nak. Siapa yang mau membacakan? Ananda Wahyu, silakan. Kalau tangan kita didekatkan ke api akan terasa panas. Kalau tangan kita dijauhkan dari api akan tidak terasa panas. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah. Jadi, luar biasa kesimpulan yang Anda semua sampaikan. Yang betul bahwa perpindahan panas secara radiasi semakin jauh atau semakin dekat dari sumber panas, maka kita akan merasakan semakin panas ya. Ya, baik ini di dalam ruangan dengan menggunakan api ataupun kita berada di luar. Seandainya cuaca mendukung ini, seandainya cuaca panas kita keluar, tapi sekarang sedang mendung, jadi kita tidak bisa keluar untuk merasakan bagaimana perpindahan panas secara radiasi menggunakan melalui perantara matahari. Jadi kita gunakan saja lilin. Jadi semakin dekat dengan sumber panas maka semakin terasa panas. Semakin jauh dari sumber panas maka semakin terasa dingin atau semakin terasa hangat. Dan bahkan nanti kalau semakin jauh lagi tidak terasa panas sama sekali. Nah, itulah perpindahan panas secara radiasi tanpa menggunakan zat perantara. Tidak ada perantaranya ya? Ya, Pak. Jadi mistar ini bukan perantara, tapi ini hanya digunakan sekedar untuk mengukur jarak. Jadi mistar kali ini bukan untuk perantara panas, tetapi untuk mengukur jauhnya jarak dari sumber panas dengan tangan kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah paham dengan konsep perpindahan panas secara radiasi ya? Ya, Pak. Adalah tidak menggunakan zat Perantaranya. Oke, demikian percobaan kita kali ini. Mudah-mudahan percobaan kita kali ini bisa membuahkan dan memberikan ilmu kepada kita tentang perpindahan panas secara radiasi. Ya, kita kembali berdiri dulu Nak. Ya, tepuk semangat. Oke Nak, lilinnya tolong dimatikan apinya. Oke, hati simpan kembali. Nah, korenya disimpan dalam tas, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, demikianlah percobaan kita kali ini. Semoga dapat menginspirasi sahabat-sahabat Cik dimanapun berada. Demikian keseruan kali ini. Saksikan terus keseruan-keseruan lainnya di kelas 5 SD Negeri 240 Tasusuk. Salam Cik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.